Guterres itu, malah dituduh kalau bisa si Guterres itu lu udah mengundurkan diri aja dah gitu. Lu nggak adil ininya apa mimpinnya memberikan datanya, memberikan instruksinya, rekomendasimu itu udah nggak berlaku begitu. Betapa bodohnya kamu itu mau memimpin institusi dunia, lembaga dunia yang notaben tujuannya untuk menjaga perdamaian dunia ya, ternyata sekarang mulai melenceng. Lanjut, Saudara Komandan. Ya, Pak Paul, shalom semuanya. Shalom. Selamat malam Pak Teddy dan semuanya. Jadi ya kita kulik sedikit ya. Jadi kita belajar juga nih tentang organisasi PBB ya. Kan jarang kita mendalami. Ya perlu juga buat belajar. Jadi kalau saya lihat datanya, berarti dari struktur dulu kita pelajari organisasinya. Nah, dari struktur ini ternyata PBB ini kan terdiri dari majelis umum, ya. Majelis umum, terus kedua ada Dewan Keamanan strukturnya, lalu ada Dewan Ekonomi dan Sosial, ada sekretariat, sama ada Mahkamah Internasional, begitu, sama Dewan Perwalian. Nah, jadi yang paling kentara kalau majelis umum itu kan seluruh anggotanya ya. Seluruh negara ya, ada berapa sekarang mungkin 190 negara atau berapa yang bergabung. Nah, itu yang majelis umum yang mereka bertemu ya, mungkin 1 tahun sekali untuk memilih anggota-anggota di bidang-bidang PBB tadi, divisi-divisinya begitu ya, termasuk untuk menentukan ya kayak anggota DPR lah ya, 2/3 suara itulah nanti mesti hadir untuk mencapai quorum. Nah, dari situ nanti pemilihan-pemilihan untuk kebijakan-kebijakan disetujui. Ya, jadi hanya garis besar saja untuk majelis umum ya. Lalu ada Dewan Keamanan. Nah, Dewan Keamanan ini memang benar untuk menjaga perdamaian dan kedamaian antar negara, itu tugas utamanya sebenarnya. Nah, eh, Dewan Keamanan ini kan ya yang seperti kita ketahui bahwa terdiri dari 15 negara anggota, yang 5-nya negara anggota tetap ya, negara-negara besar, Prancis, Inggris, Amerika ya, itu yang mungkin dulu pencetus untuk PBB-nya ya setelah Perang Dunia Kedua ya kan. Nah, Jerman nggak mungkin masuk karena mereka yang justru kalah perang kan, termasuk Jepang. Nah, di luar itu ada Tiongkok dan Rusia. Nah, 10 anggota tidak tetapnya banyak ya, ada termasuk Bosnia, Brazil, Kolombia, Gabon, Jepang, Jerman, India, ya, Lebanon juga termasuk, Nigeria, Portugal, sama Afrika Selatan. Nah, itu 10 anggota tidak tetapnya. Nah, itu yang berusaha untuk menjaga perdamaian keamanan dunia lah ya. Nah, di luar itu ada sekretariat. Nah, sekretariat ini yang justru lebih banyak nih bekerja memberikan informasi-informasi, data-data begitu ya. Nah, ini yang jadi menarik karena kalau kita lihat dari strukturnya, kalau saya lihat ini struktur pemimpinnya, sekretaris jenderal ya di divisi ini, di bidang sekretariat PBB ini Antonio Guterres ya ketuanya. Nah, ternyata deputi ya, jadi artinya deputi sekretaris jenderal, artinya wakilnya dia nih, wasekjennya dia ya, kayak presiden wapresnya dia nih di bidang PBB, di bidang kesekretariatan, itu si Amina J Mohamed ya. Nah, ini dari siapa? Dari menteri apa dulu tuh ya, Nigeria begitu. Nah, ditarik seperti itu. Jadi kayak Retno bisa saja ditarik ya. Jadi pengurus di PBB, termasuk dulu ada Malik kan pernah. Nah, begitu juga
presiden majelis umumnya. Presiden majelis umumnya ini Abdullah Shahid. Ini dari Maladewa ya kalau nggak salah. Moldivia kalau nggak salah, Maldiv ya atau apa. Dia ini menteri juga ya, bekas menteri luar negeri lah kalau nggak salah. Nah, tapi dari dua ini memang ini yang dari Muslim ya latar belakangnya ya, dan ini punya kepentingan yang luar biasa ya. Mereka ini yang memberi data, menyediakan data, menyortir data untuk memberikan data-data kepada Dewan Keamanan dan yang lain-lain. Nah, ini yang jadi problem ya kalau di bidang sosial dan ekonomi, yaitu dari yang lainnya mungkin namanya saya nggak tahu, ini Musiwa Safa. Kalau Dewan Keamanan ini kayaknya nggak tahu dari Rusia atau apa tuh, Yeltsenko. Nah, jadi kalau kita lihat dari struktur ini, berarti ada dua Muslim yang punya jabatan yang cukup signifikan nih di bidang di lembaga PBB ini, begitu. Nah, kalau saya baca tugasnya sekretariat yang di bawah Guterres itu, di mana wasekjennya ini dari Muslim ya, tugas seorang sekretaris jenderal adalah menyediakan penelitian, memberikan informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh badan-badan PBB untuk pertemuan mereka, dan juga membawa tugas seperti yang diperintahkan oleh Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB dan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dan badan PBB lainnya. Nah, artinya ini dia yang memberikan data dan informasi dan penelitian dan fasilitasnya juga untuk seluruh anggota-anggota itu bertemu, membahas masalah ekonomi, membahas masalah sosial, membahas masalah keamanan, membahas masalah resolusi, membahas masalah hal-hal yang lain. Nah, dia yang memfasilitasi dengan data dan informasi, bahkan fasilitasnya, begitu. Nah, jadi si Guterres ini kan dulu ngegantiin si Ban Ki-moon ya, Januari 2017. Jadi masa jabatannya 5 tahun, artinya wasekjennya juga 5 tahun juga ya bertugas. Nah, kalau kita lihat dari tugasnya itu tadi, wasekjennya adalah siapa yang Aminah itu ya, Aminah Mohamed. Nah, kalau yang majelis umum ini Abdullah Shahid ya, Abdullah Shahid ini majelis umum ini tugasnya adalah majelis umum ini tugasnya saya coba cek dulu ya. Majelis umum ini dia tugasnya adalah membuat keputusan untuk mengikat semua pemerintah-pemerintah negara-negara yang tergabung di dalam majelis umum ini, begitu. Jadi dia dua hal ini nih menjadi sesuatu yang, posisi mereka ini menjadi sesuatu yang cukup punya punya bobot yang luar biasa, begitu, di dalam menentukan keputusan ya antar bangsa-bangsa ya dalam permusyawaratan lah ya, kayak kita di DPR begitu ya. Nah, ini namanya permusyawaratan perserikatan bangsa-bangsa, antar bangsa-bangsa. Nah, kalau data-data informasinya diberikan yang ngaco, yang berat sebelah, nah ini yang problem. Ini yang menurut saya patut sangat dicurigai dan amat sangat dicurigai, begitu ya. Kalau PBB selama ini kita lihat lebih banyak mengharapkan suruh ceasefire terus, dan bahkan merekomendasikan sebagai penjahat perang segala ya, tetapi kita nggak melihat gembar-gembornya untuk menekan grup-grupnya Palestina, Hamas, Iran ya, Hizbullah begitu ya, untuk melepaskan tahanan-tahanan ya, untuk mereka juga menghentikan penyerangan kepada Israel ya. Jadi kita melihat banyak resolusi, banyak suara PBB yang berat sebelah,
yang justru kita jarang melihat mereka itu mengutuki penyerangan 7 Oktober, penyerbuan dan penangkapan dan penculikan para sandera sampai saat ini tidak bebaskan, tetapi ujuk-ujuk minta ceasefire. Ya, makanya jadi bodoh banget ini kalau kita ngelihat sebagai orang awam saja, menjadi satu logika yang cacat ya. Gimana mau menjaga perdamaian, mau menjaga keamanan dunia, yang satu dibiarkan menculik, yang satu dibiarkan menyerang, ya. Sekarang dengan posisi kalah, lalu suruh ceasefire dengan alasan kemanusiaan, ya. Nah, itu yang kita lihat ini udah mulai bocor. Nah, kita lihat ternyata kan ada dua ya pimpinan di lembaga PBB ini ya memang dari orang Muslim ya. Jadi kita lihat ini kan sekarang kan solidaritas Muslim itu kan di mana-mana kan cukup kuat ya. Jadi gimana tuh caranya kalau bisa mereka bisa memasukkan sebanyak-banyak mungkin anggota-anggotanya dan waktu pemilihan ya mereka sepakat kita pilih dong yang seakidah ya di mana-mana di Eropa waktu di imigran untuk jadi wali kota gimana nih kita kumpul di satu tempat satu distrik ya gimana supaya kita bisa jadi wali kota. Nanti kalau semakin membesar lagi jadi gubernur wilayah situ. Begitu. Akhirnya menguasai DPRD-nya, DPR-nya, begitu tingkat daerah maupun tingkat nanti nasional. Dan itu udah mulai ya di Prancis saja mungkin udah ada 22 apa 25 senatornya di sana ya mereka. Inggris juga sama begitu. Bahkan kalau sampai lagi beberapa institusi kepolisian segala udah dikuasai pemimpinnya dari mereka. Nah itu yang menurut saya begitu naif juga tuh kalau sampai negara Eropa sekarang ya diserbu imigran, kesulitan untuk membendungnya dan bahkan sekarang banyak komplain dari orang-orang termasuk Inggris sendiri yang merasa kok perlakuannya malah jadi lebih diskriminatif kepada seolah melindungi Muslim begitu ya. Nah, jadi termasuk yang PM baru begitu. Nah, jadi patut dicurigai. Tetapi kan yang namanya Israel kan tahu persis ya, mereka sudah perang berpuluh-puluh tahun sejak 1948 dengan orang-orang Muslim ini bukan tahun 48 saja ya, mungkin dari tahun sebelum Perang Dunia Pertama ya, mereka sudah tahu bahkan udah nenek moyang mereka begitu ya, udah ribuan tahun yang lalu gitu, tahulah perlakuan orang-orang Muslim itu bagaimana mereka juga diusir dari tanah mereka ya dari zaman Ottoman segala. Nah jadi justru Israel kan merasa bahwa si Guterres ini lu cuman pepesan kosong aja ngomongnya begitu ya, lu cuman apa sih macan ompong lah ya, jadi artinya nggak dianggap udah si Guterres itu, malah dituduh kalau bisa si Guterres itu lu udah mengundurkan diri aja dah gitu, lu nggak adil ininya apa mimpinnya memberikan datanya memberikan instruksinya, rekomendasimu itu udah nggak berlaku begitu, betapa bodohnya kamu itu mau memimpin institusi dunia lembaga dunia yang notaben tujuannya untuk menjaga perdamaian dunia ya ternyata sekarang mulai melenceng begitu ya. Kalau di zaman-zaman dulu kan berarti banget ya perdamaian dunia itu perang dingin mulai terjaga begitu ya. Zaman dulu juga mungkin banyak genosida di Afrika dan segala macam mulai diberesin, tetapi di kali ini seolah-olah menutup mata begitu ya, bahkan termasuk yang di Suriah maupun yang di Yaman udah dibantai sendiri banyak ya jutaan ya oleh Arab Saudi ya, oleh sesama Israel Sunni dan Syiah perang sendiri ya, yuk nggak ngomong-ngomong, yuk diem-diem saja ya. Nah jadi malah kurang santer, malah justru ini sekarang
uang PBB ini seolah-olah dipakai banyak uangnya itu untuk hanya masalah seolah-olah paling besar itu masalah Gaza ini. Padahal Gaza itu masih belum ada artinya dibanding Suriah, dibanding Yaman begitu ya. Nah, jadi eh, orang yang cerdas juga akan melihat lah, ini si Guterres ini ya memang eh, nggak layak ya untuk jadi eh, apa di di PBB ya pun maupun layak ya mungkin juga sudah disusupin sama si kadrun-kadrun ini begitu ya, diberikan informasi tekanan-tekanan ya, saya nggak tahu, mungkin udah dapat uang juga, bisa jadi juga dapat istri baru lagi kan, nggak tahu tuh ya. Nah, sehingga susah itu. Wah, biasa kan kayak begitu ya, kalau dari mukanya kan kelihatannya doyan juga itu si Guterres. Nah, jadi iya, Tahu jadi aja, memang Pak. ah Tahu aja doyan. iya, kalau dari mukanya sih muka cabul, Pak. Kelihatan. Jangan-jangan ya itu kan dari sekretarisnya tiap hari ketemu itu kan yang ini kan ya, tinggal ditawarin, lu mau yang mana nih? Banyak nih yang muda-muda, ya kan? Susah begitu. Nah, jadi kita lihat ya begitu ya permainan. Jadi memang nih Muslim-Muslim ini sekarang dia nggak punya kekuatan senjata, nggak punya kemampuan uh, berperang, fight to fight. Ya, dia cara melawannya begini ya, infiltrasi lewat apa? Demokrasi di PBB, demokrasi di Western country, termasuk Eropa, Amerika. Nah, dia masuk di situ. Nah, kalau dia udah kuasai, udah demokrasi itu diganti. Gimana caranya jadi Syariah law, ya kan? Makanya. Jadi dunia ini betapa hancur lagi kembali ke abad 7 dan 8 kalau model-model Syariah law ini dan pemimpin-pemimpin lembek korup seperti Guterres CS ini bisa gampang disusupi, gampang dibodohi dan dimanipulatif sama kadrun-kadrun begitu. Nah, saya rasa juga ini termasuk Menteri Luar Negeri kita semua ya, sama yang Malaysia, Turki, semua lah itu ya, negara-negara oki, ya mereka udah bersatu minimal eh, suaranya kan udah berapa puluh negara ya, 70 apa 80 negara itu yang Muslim. Ayo kita bersatu deh, mimpinnya mesti yang Muslim begitu ya. Walaupun ya ada masa pergantian, tetapi ya rasa-rasanya akan ke situ. Ya beruntungnya aja masih ada kekuatan veto begitu ya. Jadi nggak serta-merta suara besar bisa melakukan eksekusi, bisa diveto oleh 5 anggota negara tetap itu ya, Amerika, Tiongkok dan Inggris, Prancis, Rusia begitu. Ya saya rasa mungkin dengan dua struktur organisasi yang Muslim ini patut sangat dicurigai. Si Guterres ini ya memang sudah disusupi, dan mereka yang bekerja di bawah kan otomatis staff-staffnya segala macam yang menyediakan data bagaimana dimanipulatif ya, seolah-olah ini benar-benar seperti sesuatu yang paling number one yang mesti menjadi isunya begitu. Padahal kan banyak banget ya isu-isu lain yang jauh lebih besar ya. Kelaparan di Yaman maupun di Suriah itu malah lebih banyak jutaan begitu, kita nggak pernah dengar tentang mereka begitu. Tetapi ya beruntunglah di bawah Israel, di bawah Netanyahu ini ya, dan kita berharap ke depannya orang-orang yang seperti kelasnya Netanyahu bahkan lebih kuat lagi begitu untuk melawan ya kebohongan diplomat-diplomat Muslim ini ya. Diplomat Muslim ini kan seolah-olah berbicara, oh, kita bicara damai, kita bicara saling respect, saling menghargai. Pala gundul mupeang begitu ya. Lu kalau lagi merang, lu Iya, seenak udel begitu kan. Lu nyerang 7 Oktober menculik orang, SK mereka giliran lu pintar dihajar, berkamuflase. iya giliran lu udah kalah, udah di ini minta ceasefire, oh kita Hmm. berdamai lah, wah ini kemanusiaan, ya itulah otak didengkul susah tuh ya begitu. Susah. Ya. Otaknya bukan didengkul, Pak. Disilit, Pak. Kalau Ini didengkul masih bisa pantat ya, mikir, Pak. pantat itu sedikit doang yang keluar ya.
Iya, makanya angin doang Pak sama bau bikin penyakit Kentut doang. bau. Di dengkul masih masih kepake Pak. Ya agak Hmm. geger otak dikit. Biar geger otak Hmm. dikit masih kepake. Kalau kentutnya wangi nggak apa-apa nggak. Oh, kentutnya baunya aujubillah ya. Ada aja. Tapi Pak PS kayak kemampuan mereka untuk itu ya sangat luar biasa, ekspansnya. Benar juga. Sekarang Pak, emang Perencanaan dia mereka begitu Pak. jago itu. Saya akui ini Islam punya Bukan, karena mereka perencanaan secara satu-satunya cara baru bisa lakukan seperti itu Pak. iya, Nggak ada bisa cara iya, lain. iya, iya, Lewat perang nggak mungkin. iya, iya, Satu-satunya benar. infiltrasi begitu. Iya, Lewat, infiltrasi begitu ya. iya, Bagus lewat kan? lembaga-lembaga. Termasuk yang di sini Pak, Iya, UNRWA, iya, UNCR, kan iya, iya. pekerja-pekerja orang mereka. Orang mereka. Termasuk yang di Gaza Iya. kemarin bisa disusupin sama 8 teroris apa 9 teroris itu Iya. kan, apa 12 teroris itu kan. Ya mereka bekerja sama ya karena sesama muslim semua di situ. Makanya Iya. muslim itu nggak bisa dipercaya ya. Iya, Susah. ini cuman membuka Akan jadi kecerdasan problem. kita ya, benar-benar. Jangan kita tidak itu ya. Tidak benar, tidak berpolemik. Enggak, memang ini kecerdasan yang kita buka gitu. Benar, benar SK, benar. Ini Saya kan gini Pak, ini kan misalnya perusahaan besar di PBB dianggap ini sebagai satu company yang asetnya itu ribuan triliun ya, banyak negara di situ. Mereka banyak membidangi kan, di situ ada Bank Dunia, ada IMF, iya. semuanya mereka ini World ya, Bank-nya ada. segala macam World Bank begitu ya. Nah, dia menguasai itu ya penyumbang paling besar kan Amerika ya. Kedua Iya, mungkin yang Tiongkok donasinya ya. itu ya. Donasi paling besar ya, seperti itu Benar. Jepang dan lain-lain gitu kan, Inggris, Prancis Iya, ya. Inggris, Prancis ya. Negara-negara Muslim kan kecil, termasuk Arab Saudi yang kaya aja itu paling nomor di atas 70-an kali mungkin jangan-jangan ya, kecil sekali begitu. Nggak ada, Turki juga nggak ada, cuman omon-omon aja, minta doang itu koar-koar negara Muslim itu, padahal sumbangsinya kecil begitu ya. Padahal itu kepada termasuk kepada yang di Palestina, di Suriah, di negara-negara Muslim sendiri sumbangan mereka kecil, nggak ada. Iran juga lebih-lebih lagi. Yang ada uangnya dipakai untuk beli senjata, ya, yang ada untuk perang. Ya kan dodol banget ini kan otak ini benar-benar ya kan, maunya perangnya begitu kan. Tetapi udah nyerang, uangnya dipakai untuk perang, nyumbang untuk kemanusiaan nggak ada, ngomong kemanusiaan ini paling gede. Ya benar-benar IQ 60 itu kan diketawain orang begitu. Makanya nggak heran itu kalau sampai nyerang itu yang kena ayamnya doang begitu. Jadi nggak ada kemampuan ya begitu, susah nih negara-negara Muslim ini. Makanya hancur lah kalau negara-negara lembaga-lembaga internasional itu dipegang banyak kadrun-kadrun muslim masuk muslim masuk di situ ya. Jadi mestinya kayak negara-negara yang penyumbang besar ya mestinya semakin terbuka begitu ya. Muslim ini nggak bisa banyak dipercaya siapapun begitu ya. Pertama-tama dia akan selalu menjaga image seolah-olah pekerja keras, bagus, membantulah segala macam. Tapi begitu udah dikasih, wah udah bisa berubah Pak. Itu udah dikerubungin sama yang lain-lain itu kan. Itu kayaknya, itu ya SK kayaknya sudah ada ajaran yang mendasar itu ya. Ya, iya, kita juga ke permukaannya karena kan? dasar ajarannya itu ya, yang pertama itu ya. Kalau saya pemikiran saya begitu, terdoktrin dari dasarnya itu namanya doktrin gitu. Sudah terdogma dengan ajarannya itu sehingga dia naik ke permukaan, dia akan pakai itu terus gitu. Ya. Ya kan dia udah didoktrin sesama muslim Ya, mesti sudah, saling membantu Pak. Ya, istilah saya bilang benalu, iya benalunya. Nggak boleh saling menjatuhkan, saling menutupi aib, begitu kan Pak? Iya. Benar. Tapi udah salah, artinya udah salah, tetap aja ditutupin aibnya. Iya, itu saya bingung gitu. Iya. Gimana bisa maju dunia? Ya hancur lah lewat ajaran begini, ya kan? Ajaran ini sebenarnya kalau tegas-tegas orang pada tahu dunia ya memang mesti di-delete. Kalau enggak kacau dunia ini. Ya. Islam yang baik adalah Islam yang tidak melakukan sesuai dengan ajaran syariahnya. Kalau ikut ajaran syariahnya ya hancur lah. Oleh sebab itu saya bilang kemarin orang-orang yang saya bilang yang suku-suku di Indonesia itu dari Sabah sebenarnya mereka baik serta terakumulasi dengan budayanya Islam itu menculat kejahatan itu. Tapi itu satu telaah itu ya, telaah akademis lah, bukan telaah kita
Coba teman-teman itu. Sebenarnya dulu antara suku itu baik hubungannya. Seperti di daerah saya dulu gitu. Antara saya bilang Bola Mongondo, Gorontalo, Sangita Laut, Minahasa itu hubungannya baik gitu. Setelah masuk sistem ini, itu terjadi kadang-kadang krisis ada gejolak horizontal. Karena masuk itu ternyata setelah ditelusuri muncul si radikal ini, muncul si radikal itu. Iya, itu yang terjadi kita lihat fenomena begitu. Oleh sebab itu saya bilang inilah akarnya daripada akar kejahatan itu. Ya. Benar juga SK. Iya. Tapi Jadi bagaimana gede pandangan juga. SK itu? Kan saya lagi berpikir ya Pak Bro SK sama Pak itu. Kadang-kadang ini kita ini dalam posisi seperti di Eropa, seperti di Amerika itu kan. Antara umpamanya contoh antara kelompok A dengan kelompok B yang punya Kristen dan Islam atau di Eropa. Nanti kelompok ini akan memberikan itu kepada wewenang itu kepada orang-orang yang saya bilang yang sekulernya itu, kepada negaranya itu. Begitu yang terjadi sekarang. Orang-orang Katolik, orang Kristen di Eropa, dia menyerahkan persoalan-persoalan konflik itu kepada negara. Jadi dia tidak mau ikut campur, beda dengan Islam ini. Bagaimana ada konflik, dia mau menekan negara gitu. Kalau sekarang kalau jadi di Eropa, kalau saya lihat fenomenanya si kelompok-kelompok yang ya saya bilang ya yang bilang aja gnostis, ateis atau orang-orang yang liberal atau orang-orang yang sekuler dan orang-orang Katolik dan Kristen, mereka tidak mau melakukan perlawanan, mereka selalu mau menyerahkan itu kepada sistem negaranya itu. Tapi di satu pihak si ini bikin perlawanan gitu, bikin perlawanan fisik. Itu yang barangkali kelemahan yang saya berargumen kelemahan kita nanti di situ gitu. Barangkali di situ ya. Jadi gini Pak, kalau di kita ajaran kita itu kan berbeda jauh ya, langit dan bumi Pak. Yang satu mereka itu bagaimana bisa mendominasi dunia itu ya. Sebenarnya sah-sah aja boleh mendominasi dunia begitu. Tetapi caramu yang benar. Iya, benar itu. Caranya itu apa aja pokoknya dihalalin. Nah, itu satu. Nah, kalau kita kan enggak ya, kita enggak ada motivasi itu. Lu mau percaya Yesus ya silakan, enggak percaya Yesus apa ruginya gua. Kalau mereka itu gimana caranya? Kalau bisa dana negara pun ya bisa untuk program Islamisasi begitu, yang kita udah tahu di mana-mana negara-negara Muslim itu pakai selalu dana APBN-nya itu bukannya untuk mensejahterakan mensejahterakan yang membuat Amin. Pendidikan dan IQ masyarakat penduduk di atas rakyatnya rata-rata itu bisa naik di atas rata-rata, memiliki sumber daya yang berkompetisi ya karena pendidikannya tinggi seperti negara-negara Western ya, seperti negara-negara Korea sekarang, Jepang ya, bahkan China juga sudah mulai menyusul, Singapura udah lebih-lebih lagi ya. Ya minimal gimana mereka diusahakan SMA S1 ya, disekolahkan begitu ya. Diberikan sekolahnya itu sekolah-sekolah yang fasilitasnya, pengajar-pengajarnya semuanya luar biasa begitu ya. Jadi kelasnya berbeda jauh begitu dengan negara-negara yang Muslim. Mereka negara-negara Muslim ini justru fasilitas gede, uang habis itu ya justru untuk lebih baik ya itu pesantren, madrasah, Islamisasi itu. Nah, gimana mau maju jadinya negaranya? Akhirnya yang ada ya kong kali kong antara pejabat-pejabat sekulernya, ya akhirnya pakai isu-isu agama untuk mensupport dia mendapatkan suara kan, kepilih lagi begitu ya, sama semua sama seperti Jokowi. Berbeda, mereka nggak mikirin kemanusiaan gimana untuk dunia, yang mikirin ini orang-orang Eropa, orang-orang Amerika Pak ya, seperti kayak PBB begini. PBB ini kan banyak ini lembaganya, ini kan gede banget ya. Jadi kan mereka mikirin UNDP ya kan, pembangunan dunia, bagaimana kreditannya kalau sampai negara-negara itu kolaps, gagal bayar, kesulitan ekonomi, Bank Dunia begitu kan. Mereka kan nggak juga asal bantu. Lu nggak boleh nih kayak kemarin kan zaman Soeharto, lu nggak boleh lagi
subsidi. Subsidi itu memanjakan iya, masyarakat, habis masyarakat loh. ya. Seperti kayak si Hugo Chavez kan, dia kan seolah-olah kan mau dapat simpati masyarakatnya. Wah, disubsidi semuanya, subsidi minyak, pangan segala macam. Akhirnya bobol, ya kan? Akhirnya bobol, duitnya cetak, malah dia main cetak-cetak aja. Akhirnya kan tingkat inflasi tinggi, deflasi tinggi semua. Akhirnya malah hancur, uangnya nggak ada artinya kan. Iya. Jadi kalau kayak di negara mana tuh beli tisu uangnya sampai segerobak gitu, ya kan? Iya, kan hancur begitu loh. Jadi ya Dari orang-orang Afrika. ini kan rata-rata nggak ngerti ya, semuanya seperti itu. Apalagi kalau dikasih yang muslim-muslim, mana ngerti Ya, mereka. Ya, termasuk si Sri Mulyani juga mana bisa, dia cuman hanya bagian ya, part kecil aja untuk iya, mimpin. Kalau untuk amin. memimpin sistem dunia ini supaya tertata dengan baik, ya itu Baik, butuh benar. orang bule, orang barat, ya nggak ada. Oleh China, sebab itu, Jepang pun, Korea SK, nggak punya kemampuan untuk seperti itu, iya, begitu. oleh sebab itu SK Hmm. saya senang ya pernyataan-pernyataan kita, argumentasi kita. Sebenarnya ini yang perlu kita edukasi. Tapi saya percaya banyak orang Muslim di sini hadir. Barangkali dia akan dengar di dalam siaran, tapi karena pernyataan-pernyataan argumentasi ini adalah sangat positif ya, tidak ada, sangat-sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara yang kita selalu jelaskan. Sebenarnya ini yang kita ulang-ulang sampaikan kepada negara dan juga akan membuka pikiran, wawasan daripada si Muslim ini. Kenapa negara kita tidak maju? Karena pernyataan-pernyataan hipotesa seperti argumentasi seperti ini yang benar. Kenapa ada kemunduran negara? Kenapa ada apa negara kita tidak maju? Lihat balik sejarah, ternyata ininya, sisi-sisinya di sini gitu, yang dijelaskan SK itu. Ya itu yang saya senang diulang-ulang. Karena Iya, diulang-ulang di sini 135 orang akan dengar, pasti dari kelompok sana dengar, oh iya, negara kita mundur di sini ternyata. Dipergunakan uang tidak tepat sasaran itu. Jadi, RAPBN itu cuma dikebiri di bidang ini. Bangun ini dengan tidak meningkatkan sumber daya manusia dan sumber pertumbuhan ekonomi itu sendiri gitu. tadi Iya, iya, pertanyaannya itu, iya. bisakah MUI ini dibubarkan in the next 5 years? Tanya SK itu, SK yang jago itu. saya ngarepin Prabowo karena untuk saat ini ya di antara presiden hanya Prabowo, dan Prabowo itu kalau saya mulai lihat-lihat dari speech-nya, dia selalu Iya. lebih menekankan persatuan dan Nasionalisme. kesatuan. Persatuan dan kesatuan, keadilan ya. Jadi artinya saya lebih percaya dia punya visi jauh, mungkin 20-50 kali lipat dibanding Jokowi tentang menjaga konstitusi, ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 sebagai perekat dan kekayaan kita, begitu ya. Jadi sampai dia sempat ngomong bahasa yang mengatakan, buat apa kita bangun infrastruktur keren-keren segala macam kalau apa ya dia bahasanya itu, persatuan dan kesatuan itu mulai renggang. Ya, artinya nggak ada kekuatan kita, justru yang mesti dijaga dulu. Jangan ada anak bangsa ini, ya saya rasa akhir ujung-ujungnya dia juga melihat ada perlakuan-perlakuan penutupan gereja, MUI yang melakukan praktek-praktek diskriminatif dibiarkan saja oleh pemerintahan rejim Jokowi karena ada Maruf Amin MUI dan ormas-ormas Islam ya. Cuman tai-tai kucing aja tuh pada ngomongnya kan, seolah-olah nggak boleh mesti ramatan gundul mupeang begitu ya. Justru lu kalau kayak begitu lu tuding dong, itu tangkap kayak begitu. Kalau kita kan di Kristen kan bukan cuman ngomong-ngomong gundul mupeang kita ramatan, ajaran kita ramatan, nggak boleh begini, Kristen nggak boleh begini, nggak boleh menghujat ini segala macam, tangkap kita bilang. Kalau memang dia penjahat, kalau dia pembunuh, kalau dia bikin onar, ya kita suruh tangkap, ya kan. Tapi kan berbeda sama mereka, cuman ngomong enggak, Islam nggak begini, ramatan, tetapi nggak berani suruh nangkap, ya. Rijik-rijik itu semua yang Yaman yang bikin onar itu didiemin, si Ustadz Somad didiemin, cuman ngomong aja, oh nggak boleh, dan ya tai kucing juga kan si Jokowinya juga, gua gigit, apanya yang digigit? Gigit ompong. Ya gigit, tapi dia nggak nyangka kalau dia begini nggak gigit ompong. Pak, dia nyepong Pak si Jokowi Pak. Udah dibilangin nggak gigit, nyepong.
Enggak, tapi Iya, Pak SK, jadi berbeda kalau jauh kalau sih Pak. Memang karena gini Pak, pertama kemampuan orang-orang apalagi kadrun ya nggak bakal ngerti. Kayak misalnya nih ya, ini PBB aja ya. Misalnya setelah Perang Dunia Kedua, banyak kejadian-kejadian ya. Perang Dunia Kedua itu kan luar biasa ya. Korban manusia itu mungkin bisa jadi selama Perang Dunia 1-2 itu ratusan juta orang ya. Nah, akhirnya Juta, mereka ya. bisa memikirkan begitu loh. Oh gimana nih untuk ada hak asasi manusia, ada perdamaian, ada bisa Human dunia right-nya, yang ya. jauh lebih damai lagi ya, jauh lebih aman lagi begitu. Hak asasi manusia dipikirkan bagaimana setelah itu ya dibentuk lembaga PBB. Setelah itu lewat PBB ini bisa menyatukan bangsa-bangsa ikut berpartisipasi walaupun ya tetap aja negara-negara Amerika, Eropa penyumbang paling besar. Tiongkok baru sekarang-sekarang dan Jepang ya paling gede. Kalau negara-negara Arab yang kaya, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Turki, mana ada mikirnya kecil kayak Indonesia aja. Setahu saya tuh paling cuman 1 juta, 1,2 apa 2 juta US dollar per tahun. Itu cuma 20 miliar, 30 miliar. Gundul Mupeyang cuma ngomong ceasefire, uang lu cuma 20-30 miliar. Nggak tahu diri memang si Retno ini, tololnya setengah mati, apalagi si Jokowi begitu kan. Sumbang lu kecil, gaya lu selangit begitu ya. Nah, jadi kita ngelihat ini orang negara-negara muslim itu nggak ada sumbangsinya buat dunia pun aja pelitnya setengah mati begitu ya. Tetapi kalau islamisasi paling demen begitu, infiltrasi paling demen, perang dipakai duitnya buat menyerang orang, bangun persenjataan di bawah gorong-gorong begitu, senang banget dia dipakai untuk itu. Nah, jadi akhirnya kan bidang-bidang di PBB itu ada palang merah mulai dipikirin bagaimana pembangunan di dunia, UNDP-nya, organisasi WHO-nya kan mengenai kesehatan termasuk yang kemarin memerangi AIDS, bagaimana itu dana global dari PBB, dari negara-negara Western country yang paling banyak menyumbang bagaimana supaya termasuk yang COVID kemarin ya banyak paru-paru, malaria, UNAIDS itu gimana caranya supaya bisa ditolong negara-negara yang kesulitan menghadapi malaria, tuberkulosis lah macam-macam kan, sampai dulu mungkin campak zamannya ya, termasuk tapi kemarin yang Pak SK, terakhir COVID begitu. Pak SK, Nah itu ini perlu negara